warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Yuriski Imani, NIM 202311101067, mahasiswi profesi nurse angkatan 26. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan dengan judul mengenali pengendalian faktor risiko hipertensi dan cara penanganannya pada keluarga Tuan K. Assalamualaikum Ibu. Masih ingat dengan saya, Bu? Iya, saya perawat Dia Ayu yang sebelumnya sudah datang ke sini. Di sini saya bermaksud untuk melakukan pendidikan kesehatan untuk menindaklanjuti hasil pengkajian yang sebelumnya. Di sini dibutuhkan waktu sekitar 5-10 menit saja. Apakah Ibu bersedia? Ini Bu, saya akan berikan pendidikan kesehatan dengan judul mengenali pengendalian faktor resiko hipertensi dan cara penanganannya. Jadi hipertensi itu adalah keadaan di mana tekanan darah berada pada angka lebih dari 140 sampai 90, Bu. Nah, untuk yang selanjutnya terdapat faktor resiko yang dapat menyebabkan kejadian hipertensi. Yang pertama, faktor resiko yang tidak dapat diubah. Nah, ini yang pertama ada umur. Umur di atas 40 tahun itu beresiko dapat terkena penyakit hipertensi. Untuk selanjutnya jenis kelamin. Untuk wanita biasanya terkena hipertensi itu di atas 50 tahun, sedangkan pria sebaliknya yaitu di bawah 50 tahun. Nah, yang selanjutnya ini adalah riwayat keluarga atau keturunan. Nah, untuk riwayat keluarga ini adalah apabila ayah dan ibu menderita hipertensi, maka dapat beresiko menurunkan pada anaknya itu sebesar 50%, sedangkan apabila salah satunya itu sekitar 30%, begitu Bu. Nah, untuk selanjutnya adalah faktor resiko yang dapat diubah. Yang pertama ada kebiasaan merokok, kurang konsumsi serat atau buah dan sayur, konsumsi garam yang berlebih atau seperti suka makan makanan asin, begitu Bu. Yang selanjutnya kurang aktivitas fisik. Yang selanjutnya obesitas, konsumsi lemak yang berlebih seperti goreng-gorengan dan stres. Itu semua dapat meningkatkan resiko terjadinya hipertensi. Begitu Bu. Untuk ini yang selanjutnya adalah biasanya hipertensi ini disebut dengan silent killer karena penderitanya itu biasanya jarang merasakan keluhan, begitu Bu. Nah, ini adalah keluhan-keluhan yang biasanya dialami oleh penderita tapi tidak selalu. Jadi kadang dirasakan, kadang tidak, begitu. Yaitu yang pertama sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar, pusing, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Nah, apabila keluhan-keluhan ini tidak dirasakan, tetapi tekanan darah itu terus naik, maka nanti akan beresiko menjadi komplikasi, begitu Bu. Nah, untuk selanjutnya adalah cara pencegahan dan pengendalian hipertensi. Yang pertama, menurut Kemenkes itu ada metode untuk mencegah hipertensi. Yang pertama, cek kesehatan berkala, terus enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang dengan tinggi serat dan rendah garam, istirahat yang cukup, kelola stres. Sedangkan untuk cara pengendaliannya dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi garam. Nah, konsumsi garam yang dianjurkan ini adalah sekitar 1 sendok teh per hari, Bu, tidak lebih, begitu. Apabila lebih, maka nanti akan dikategorikan sudah mengkonsumsi garam secara berlebih. Untuk selanjutnya, melakukan aktivitas fisik rutin. Contohnya jalan kaki sejauh 3 km atau olahraga selama 30 menit per hari, atau minimal ini dapat dilakukan 5 kali dalam seminggu. Untuk yang selanjutnya, menghindari asap rokok. Jadi, apabila ada orang merokok di sekitar kita, maka kita sebaiknya harus menjauh, begitu. Untuk yang selanjutnya, diet dengan gizi seimbang. Gizi seimbang ini maksudnya adalah tinggi serat dan rendah garam. Terus mempertahankan berat badan ideal, tidak mengalami kegemukan, begitu. Dan yang terakhir adalah menghindari konsumsi alkohol. Nah, ini Bu, saat sudah merasa keluhan-keluhan yang tadi, kita dapat melakukan cara-cara sebagai berikut untuk mengendalikan tekanan darah, untuk mengontrol itu Bu. Jadi biar ketika naik itu kita dapat mengontrolnya lebih rendah begitu. Yang pertama ini dapat dilakukan
cara konsumsi jus campuran tomat dan mentimun. Nah, yang selanjutnya adalah konsumsi madu secara rutin, terapi relaksasi genggam jari dan nafas dalam. Yang terakhir adalah terapi musik suara alam. Begitu Bu. Jadi untuk materi yang saya berikan adalah itu. Yang selanjutnya, gimana Bu perasaannya setelah saya berikan pendidikan kesehatan ini? Apakah ada yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin apa yang ada yang ingin Ibu tanyakan? Sering capek-capek kaki Mbak. Oh iya. Kalau itu tidak dapat dikategorikan sebagai keluhan tanda-tanda hipertensi Bu. Kalau itu mungkin yang lain kayak gitu. Untuk selanjutnya, apabila tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu dan Mbak ya. Untuk yang pertama ini Bu, untuk mengevaluasi, seseorang dapat dikatakan mengalami hipertensi apabila tekanan darahnya Tinggi. iya lebih dari berapa? 140/90. Oh iya, bagus sekali. Lalu yang selanjutnya, sebutkan faktor resiko yang tidak dapat diubah faktor resiko yang tidak dapat diubah. Riwayat keluarga. Oh iya, untuk yang dapat diubah Mbak. Oh, Merokok, iya, iya. merokok Bu. Terus ada lagi ini konsumsi garam yang berlebih itu dapat diubah. Terus konsumsi lemak berlebih itu juga dapat dikurangi. Nah, untuk yang terakhir, coba sebutkan keluhan yang biasanya muncul ketika tekanan darah naik Bu. Mbak. Sakit kepala. Sakit kepala. Ya, terus Udah lelah. oh iya, bagus sekali. Iya Bu, jadi ini udah bagus sekali pengetahuan Mbak dan Ibu menurut saya sudah bertambah setelah dilakukan pendidikan kesehatan ini. Terima kasih karena telah berpartisipasi dengan baik pada kegiatan ini. Sekian yang dapat saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pendidikan kesehatan dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.